Masih di Sakinah, sayangi keluarga, insya Allah berkah. Tadi Umi sudah tausiah mengenai kewajiban yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, juga keberkahan-keberkahan apa yang kita dapatkan di Ramadan. Umi, ada nggak Mi yang lebih dalam lagi Mi, selain kewajiban, selain keberkahan, dan ini ya diawali sama Yadi dulu boleh Mi ya? Oh boleh sekali, Ya, namanya juga tolong Yadi. dijawab Mi, barusan pertanyaannya. Jadi begitulah jawaban Umi. Sama kan? Umi pinter ya. Ya Umi, ini di keluarga saya aja ya. Saya mau cari keberkahan itu bagaimana caranya sih Mi? Oh, keberkahan sama pahala di keluarga. Iya. Ya, biar keluarga dapat keberkahan di Ramadan itu caranya bagaimana Mi? Gitu. Caranya Caranya. adalah, mau tahu aja apa mau tahu banget? Tahu bingit, Baiklah pemirsa, apa tahu bulat digoreng hangat-hangat, 500-an. Wow. mendadak gitu ya. Baik pemirsa Sakinah yang dirahmati Allah. Memang kalau kita ngomong Ramadan, alhamdulillah kita masih dikasih sehat, itu aja deh. Karena memang beberapa hari yang lalu kan kita mengalami yang namanya ya suatu penyakit di mana ya kita sangat-sangat khawatir. Tapi insya Allah dengan Ramadan ini kita jadi tambah sehat. Karena kan yang namanya puasa jadi sehat. Ya. Masalahnya kalau di keluarga kita ini pengen cari pahala sama barokah gimana? Kan keberkahan di bulan Ramadan udah pasti dapet. Namanya juga bulan Ramadan, bulan yang sudah dinanti-nanti, ya kan? Tapi pengen dapat berkah, bahkan dapat pahala. Yang pertama dalam keluarga, jangan kita sibuk mensolehkan diri kita sendiri. Maksudnya gimana Mi? Seorang ayah sibuk ke masjid doang, sholat, gak ngajakin yang namanya istri sama anaknya. Walaupun memang pemirsa, dalam satu hadis nyatakan yang namanya sholatnya perempuan lebih baik di rumahnya. Fiko ribuyutihina, di pojokan rumahnya, dan tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah, memang ada. Tapi di bulan suci Ramadan ketika kita bisa berjamaah, why not? Karena apa? Di sana kita bisa yang namanya berjumpa dengan para tetangga, ya kan? Yang tadinya mungkin kita marahan atau mungkin gak ketemu, kita jadi bisa jumpa karena yang namanya hablum minanas, bisa dengerin tausiah-tausiah dari para guru-guru yang memang menjadi jadwal khotib. Kan kalau gak salah ya dia bukannya dapat jadwal juga khotib, ya kan? Untuk yang namanya sholat taraweh, ya kan? Ingat tuh, jangan lupa. MC. Oh iya MC, baiklah. Mi yang ceramah sama Ustadz Sam. Ah iya alhamdulillah, gitu pemirsa ya. Jadi yang namanya memang ada dua hadis. Boleh yang namanya bisa sholat di rumah, karena mencari keberkahan agar rumah itu dapat berkah apa? Dalam salah satu hadis Nabi bersabda gini. La taj'alu buyutakum maqabiro. Jangan kau jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sepi, gak ada ngaji, gak ada sholat. Aduh. Maka sholatlah di rumahmu. Kadang-kadang kalau kita sholat disuruh oleh Nabi apa dalam hadis Nabi. Sholatlah di ruang tamumu. Sholatlah di ruang kamarmu. Yang penting jangan sholat di kamar mandi atau di kuburan. Maka Nabi bersabda, jangan jadikan rumah seperti kuburan. Sepi, kagak ada ngaji. Nah ini makanya ada yang namanya hadis perempuan sholatnya di rumah. Nah babenya sholatnya di masjid. Tapi kalau di bulan Ramadan kita ke masjid boleh dong. Karena apa? Kepengen taklim bang. Kepengen bareng di sono bang. Ajak suaminya. Bareng-bareng. Jadi jangan mensolehkan sendirian. Solehkanlah keluargamu. Yang kedua anak-anak. Biar dapat pahala dan barokah. Itu yang namanya puasa. Jangan cuma merentah doang. Puasa ya kamu ya. Jangan. Kasih dengan kedamaian. Ceritain. Nabi itu kalau namanya sama anak-anak tuh ya Allah. Pernah bertemu dengan seorang sahabat bernama Jabir bin Abdillah. Siapa Mi namanya Mi? Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdullah. Nah, ditanya, ya, wahai sahabat, kamu kan punya anak, gimana dengan anak-anakmu? Wah, Rasulullah, aku tuh yang namanya sama anak-anakku jarang banget yang namanya ngobrol bareng, apa bareng. Karena apa? Apalagi bulan Ramadan. Wah, kita kan yang namanya di sini kan bahasanya mungkin kalau bahasa kita sekarang nih orang awam nih sibuk untuk yang namanya ngaji. Wahai Jabir katanya, yang namanya dengan anakmu, kecuplah keningnya. Berikanlah kasih sayang. Kemudian ada hadis Nabi yang lanjut dari peristiwa itu apa? Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Kalau kamu menyayangi anakmu, yaitu yang ada di muka bumi ini, yaitu makhluk-makhluk di muka bumi ini, maka Allah akan menyayangimu. Jadi kalau kita cinta sama anak, sayang sama anak, kasih yang namanya pendidikan puasa, sahurnya bareng-bareng, boleh kata dia ngantuk kita suapin. Jadi pernah gak ngalamin gitu? Jadi anak lagi namanya ngantuk nih. Nih kayak Adi nih ngantuk kan nih ya, misalnya nih ya, misalnya. Enggak. Saking ngantuk tuh salah. bocah, saking tuh bocah ngantuk kita suapin. Kadang-kadang kita makan tuh sambil, itu pengalaman Umi masih kecil kayak gitu tuh. Biar kata ngantuk-ngantuk tetap, karena apa? Nyari barokah dari sahur.
nyari barokah dari berjamaah dengan keluarga. Jadi suami ngajakin soleh dengan yang namanya ke anak dan istri juga seperti itu, bahkan anak juga seperti itu. Jadi cara mendekatkan diri keluarga yang kita sayang di bulan Ramadan, gimana caranya berdekat-dekatan itu? Ada satu hadis Nabi. Mau tahu nggak? Mau tahu dong. Kok tumben serius? Ya, serius. Biasanya gitu. Ya enggak dong, kan uminya nggak diguntak sah. Oh iya benar. Mau tahu nggak? Gitu. Oh iya benar. Jadi begini ya Di. Nah, Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada yang namanya keluarga di bulan suci Ramadan? Wah, ini bulan pendekatan diri. Karena apa? Baca Quran bareng-bareng. iya. Sahur dibangunin. Mungkin hari biasa kita tuh pada saat ngebangunin anak-anak sahur mungkin suara kita ya namanya sudah seperti rocker. Bangun! Kan gitu ya. Tapi di bulan suci Ramadan berkah banget. Bangun ya nak, bangun ya neng. Tong bangun tong, ayo bangun. Kadang-kadang nggak mau bangun, kita guyur pakai air. Jangan air panas, kasihan. Umi, Hari biasa. kulitnya nyelopok Umi. Makanya. Iya. Jadi cara mendekatkan diri di sini itu tadi. Bimbing anak-anak kita ketika dia berwudu misalnya mau sholat. Jangan udah sana wudu, jangan. Bimbing kita anterin. Nih cara berwudunya ya kan. Ini cara sholatnya seperti ini. Jadi dengan keluarga kita deketin Allah itu jangan sendirian. Semuanya pokoknya berjamaah. Apa-apa berjamaah. Karena apa? Dengan berjamaah kita mendapatkan pahala 27 derajat. Jadi pahala-pahala di bulan Ramadan itu semuanya berlipat-lipat ya. Berlipat ganda, that's right. Jadi tidak seperti hari-hari biasa ya. Kalau hari biasa pahalanya 1, ya kan pemirsa. Kalau bulan Ramadan 70 kali lipat. Bahkan yang namanya amalan yang sunnah pahalanya seperti amalan wajib. Dan amalan wajib pahalanya melebihi daripada amalan-amalan yang sebelumnya. Jadi aduh rugi deh kalau kita cuma 1 bulan ini kita sampai lalai. Karena apa? Belum tentu kita nyampe di tahun berikutnya ya Di. Ya Umi itu dia. Please ya Di, tolong kasih tahu anak sama bini. Jangan kayak begitu ya. Masa sholat aja kagak mau. Harus ngaji dengan Quran seperti Siapa itu. yang gak mau sholat? Orang setiap saat saya suruh sholat terus. Mi, kalau mendekatkan diri kepada Allah, kita ajak keluarga. Nah, cara yang khusyuk itu Oh iya. bagaimana caranya? Kadang-kadang kan kita sama keluarga juga nih kadang-kadang kan lagi namanya jamaah gitu kan. Tadinya kunci di mana? Nggak ketemu, kita cari-cari anak-anak kita udah pada cari gitu kan. Pas lagi sholat, oh iya kunci di kantong ini. Astagfirullah. Nah itu kan mengganggu sholat kita, khusyuk kita. Bagaimana caranya kita bisa khusyuk dalam ibadah. Cakep nih ya Dini nanyanya nih ya. Karena memang pemirsa ya, boleh menjawab? Nah, boleh dong. Pemirsa sakinah yang dirahmati Allah, khusyuk adalah khosya'a yakhsya'u, menundukkan hati kita, menghilangkan rasa kesombongan. Jadi itu khusyuk arti yang pertama, menundukkan hati kita. Yang kedua khusyuk adalah memang dalam beberapa literatur dinyatakan yaitu konsentrasi. Tapi kalau kita bilang konsentrasi agak kurang tepat. Karena apa? Kalau kita konsentrasi gak kita apa-apa, ada satu riwayat. Rasulullah pernah sholat. Di dalam ilmu fikih ketika Rasulullah sholat, maka cucunya pernah naikin punggungnya. Rasulullah maka berdiam. Karena apa? Karena beliau tahu di atas punggungnya ada cucu yang sedang bermain. Berarti kan kalau kita bilang konsentrasi, kalau saking konsentrasi Rasulullah bangun, jomplang tuh cucu-cucunya. Dalam artian apa? Khusyuk memang salah satunya adalah kita harus konsentrasi. Dalam artian menurut para ulama Abu Qatadah, Ibnu Qudamah, ngerti apa yang kita baca itu yang pertama. Tapi yang kedua, khusyuk dengan keluarga di sini adalah jangan sampai dalam ibadah kita jadi sombong. Karena kalau kata Ibrahim An-Nawawi, yang namanya khusyuk itu bukan kamu yang namanya makan dengan makanan yang seadanya. Bukan dengan yang namanya bilabsil khosin, tadi dibilang khusyuk memakai pakaian yang sangat compang-camping. Dan bukanlah khusyuk bi yatok to aroksi. Bukan pengen dibilang khusyuk cuma gara-gara kita ketemu orang nundukin kepala. Yadi. Umi. Gitu kan ya. Belum tentu. Karena khusyuk adalah ketika kita bisa mendidik keluarga kita sama-sama bareng-bareng dengan keluarga, yaitu apa? Antara baina syarif wa dani'ah fil haqqi sawaun. Orang khusyuk adalah ketika dia bergaul dengan orang yang mulia atau atasan, atau dengan orang yang bawahan, atau orang berduit sama gak berduit, adalah dalam masalah kewajiban
sama dalam mempergaulinya. Itu baru orang khusyuk. Walaupun mungkin kita ketika sholat, ya kadang-kadang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Di kulkas ada ayam tuh. Masak apa ya? Tadi mau udah semur. Wah jangan-jangan Nah. anak monyet dapat masuk dapur nih. Orang takutnya begitu. Takutnya begitu. Jadi memang khusyuk memang berusaha untuk memahami bacaan kita. Tapi ternyata menurut Ibrahim Nawawi khusyuk itu di luar sholat. Akhlaknya bagaimana? Jangan sampai dibilang kagak ada akhlaknya. Kagak ada adabnya. Nah. Gitu katanya. Apa menyon mulut Jangan Umi. sampai kita dibilang gitu dah. Jadi kita kagak ada aplikasi antara orang di atas sama di bawah. Sama. Memperlakukan mereka. Yadi. Kenapa? Karena MC kondang. Nah ketemu orang biasa. Pak sama. Jangan tam-tam MC kondang. Yadi. MC kondang yang nggak pernah kondangan. Oh iya gitu. Iya. Jadi insya Allah ya. Biasanya Islam sudah membuat ibadah yang di bulan Ramadan itu berlipat-lipat pahalanya. Berganda. Jadi yang mau beribadah, yang makin beriman berlomba-lomba. Mudah-mudahan Berlomba-lomba. pemirsa kita semuanya juga ya berlomba-lomba dalam meraih kemenangan ini, berlomba-lomba untuk mencapai pahala-pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Yang kurang puas atas ceramahnya Umi bisa langsung tanya-tanya, bisa lewat darat. Kok darat ke atas? Bisa lewat darat, lewat laut, lewat udara. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah.